Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati para senior di kami dan juga ada yang mungkin junior, semuanya saya cintai. Syukur Alhamdulillah saya bisa bergabung bersama-sama untuk berbincang-bincang tentang pengalaman HMI di masa lalu dan sebagian menyinggung bagaimana kondisi sekarang dan apa yang harus dilakukan untuk masa-masa mendatang. Saya adalah generasi di HMI pasca G30 SPKI, masuk HMI pada tahun 72. Jadi begitu masuk bangku kuliah, saya langsung mendaftarkan diri sebagai anggota HMI dan melalui proses training yang bertahap, dulu disebut dengan basic training, kemudian intermediate training, lalu advanced training, sehingga saya banyak punya atau mendengarkan cerita dari kakak-kakak senior zaman itu tentang bagaimana kondisi HMI pada masa Orde Lama dan bagaimana peran HMI di dalam bangunan politik atau situasi politik di sekitar G30 SPKI. Nah, oleh karena itu saya mungkin tidak bisa banyak cerita tentang ini dan saya tidak bermaksud untuk menambahi kisah tentang apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak senior ini. Tetapi saya ingin melihat situasi yang saya alami ketika di HMI. Zaman itulah isu untuk back to campus itu sangat kuat, sehingga mahasiswa tidak lagi berada di jalanan, tidak lagi terlibat di dalam aktivitas politik, tetapi lebih memilih atau diharuskan untuk kembali ke kampus, dan kemudian dilanjutkan dengan pemberlakuan NKK BKK yang berakibat pada menurunnya aktivitas atau peran organisasi-organisasi ekstra universitas termasuk HMI. Nah, sehingga apa yang saya alami pada zaman itu adalah sebuah kenangan yang heroik pada zaman itu, tetapi sudah mulai pada zaman ketika HMI surut di dalam engagement atau political engagement pada waktu itu. Sekalipun secara intelektual belum ada tanda-tanda itu, tetapi secara politik dan pengaruh terhadap organisasi intra-universitas itu sudah mulai agak kelihatan surut. Apa yang sudah disampaikan tadi itu menjadi sangat penting. Saya hanya membaca 2 buku yang secara kronologis menceritakan pengalaman HMI. Yang pertama adalah tulisan dari Agus Salim Sitompul, dan kemudian yang kedua adalah tulisan dari Mas Tom yang berjudul Hari-hari yang Panjang itu. Tetapi belum ada analisis yang bagus yang menjawab sebuah pertanyaan, misalnya mengapa HMI bisa survive melewati masa-masa yang sulit itu. Mungkin ada faktor-faktor militansi dan komitmen yang sangat kuat di kalangan anggota-anggota HMI akibat dari pengalaman menghadapi mahasiswa kiri yang berlangsung sekian lama, sehingga menumbuhkan militansi yang sangat kuat dan komitmen yang sangat tinggi terhadap organisasi. Tidak ada sedikit pun ruang celah bahwa perbedaan itu kemudian bisa melemahkan kinerja dari organisasi misalnya. Tetapi tentu ini membutuhkan sebuah analisis yang didukung oleh data-data. Kemudian mungkin juga karena solidaritas di antara seluruh ormas-ormas Islam, baik itu PII, kemudian Ansor, kemudian IMM, NU, Muhammadiyah, PSII, Perti, dan lain-lain, itu memiliki solidaritas yang sangat tinggi terhadap nasib HMI.
sesungguhnya secara politik HMI pada zaman itu lemah karena Soekarno adalah penguasa tunggal yang luar biasa, yang bisa melakukan apa saja. Sehingga kalaupun dengan 1 detik dia mengatakan HMI bubar, itu bisa bubar. Tapi kenapa itu tidak terjadi, tidak dilakukan oleh Soekarno? Karena ada situasi di sekelilingnya, ada pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan Soekarno tidak sampai membubarkan HMI. Itu adalah sebuah situasi yang saya kira perlu analisis lebih tajam lagi. Kemudian mungkin karena sebab-sebab yang lain, yang saya belum berpikir apa kira-kira faktor yang ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Tapi ini menjadi sebuah event, sebuah peristiwa yang sangat menarik, apalagi kalau dilihat dengan ilmu sejarah dan menggunakan ilmu bantu, ilmu-ilmu sosial, dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi sebuah warisan yang sangat menarik untuk melihat daya survival HMI pada zaman itu. Dan mungkin setelah bubarnya PKI, tentu masuk pada episode berikutnya. Tidak lagi memiliki tantangan yang sama, tidak lagi menghadapi sebuah ancaman ideologis dan politis dari kaum kiri yang akan menghancurkan HMI, tetapi HMI sudah survive dan kemudian dituntut untuk melakukan kerja-kerja nyata untuk ikut membangun bangsa dan negara kita. Dan disitulah sebuah pertanyaan tentu terjadi pasca Gestapo itu, HMI banyak terlibat di dalam misalnya regimentasi dari organisasi-organisasi profesi dan termasuk mahasiswa dan lain sebagainya, maka HMI banyak terlibat di sana dan mungkin ada peran yang perlu dipertanyakan. Nah, walhasil itu adalah analisis yang sangat diperlukan untuk melihat ini sebagai satu fenomena yang menarik. Tetapi sebagai orang yang beragama, kita tentu kita akan ingat pada ayat Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuntum ala syafa hufratin minan nari. Lalu kita juga tidak bisa lengah, sekalipun sebagian dari kita sangat yakin tidak akan kembali lagi atau bangkit lagi komunis atau PKI itu, tetapi kita harus tetap waspada bahwa pikiran-pikiran komunis itu bisa saja kemudian berkembang. Ideologi tidak pernah mati, bisa timbul tenggelam, tapi bisa mewujud dalam bentuk yang berbeda-beda. Dan Pak Profesor Aminuddin sudah menjelaskan itu semua. Maka ayat yang sangat cocok untuk ini adalah afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Kemudian afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duhaw wa hum yal'abun. Apakah kita lengah karena bisa jadi pada satu saat dengan tiba-tiba Allah mendatangkan ujian sedangkan kita semua tidur di malam hari, atau kita sedang bersenang-senang di pagi hari. Jadi itu sudah catatan, mudah-mudahan bermanfaat di akhir acara ini. Billahi taufiq. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.